Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Katolik, Selasa 22 Februari tahun 2022, bacaan Injil, Matius 16, 13-19. Bacaan Injil, lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaat-Ku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil, menjadi batu hidup. Sebongkah batu alam tidak berharga saat masih berada di gunung. Tetapi ketika batu itu menjadi bagian dari istana yang indah, batu itu menjadi batu alam yang mahal dan berharga. Bagian ini menutup serangkaian narasi yang menunjukkan pentingnya pengenalan akan Yesus Sang Mesias, Anak Allah yang hidup. Pengakuan Petrus akan kemesiasan Yesus menjadi sebuah pengakuan yang sangat penting. Ketika murid yang lain hanya melihat Yesus seperti seorang nabi, Petrus melihatnya lebih dari itu. Dan Yesus menguatkan pengakuan Petrus dengan mengatakan bahwa pengakuan itu bukan datang dari diri Petrus sendiri, melainkan datang dari Allah. Jadi, Allah memakai Petrus untuk menyatakan kepada dunia bahwa Yesus adalah Anak Allah. Sejak hari itu Petrus menjadi batu hidup, batu karang yang di atasnya akan diletakkan dasar bangunan Bait Allah yang hidup atau gereja. Yesus memberikan kunci kerajaan surga kepada Petrus yang sudah mengakui Yesus, Sang Anak Allah yang hidup. Apa yang membuat kita berbahagia? Perikop ini mengajar kita bahwa kebahagiaan sejati adalah mengenal Yesus di dalam anugerah Allah. Dan pengenalan ini membawa kita menjadi bagian dari Bait Allah yang hidup. Setiap orang yang mengakui Yesus Anak Allah yang hidup menjadi bagian dari bangunan Bait Allah atau gereja yang hidup. Manusia yang berdosa adalah seperti batu-batu yang tidak berharga di alam. Oleh anugerah Allah, ketika kita menjadi orang percaya dan mengikut Yesus, maka kita dijadikan bagian dari Bait Allah yang kudus dan mulia. Inilah kebahagiaan kita yang sejati. Besarnya anugerah Allah yang menerima kita menjadi bagian dari gerejanya kiranya mendorong kita untuk terus memuji Tuhan melalui hidup yang berkenan kepadanya. Jadilah batu-batu hidup yang tersusun rapi dan cemerlang memancarkan keindahan Kristus. Amin. Allah Bapa sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.